Welcome to Wave After Match. Manchester United 4. Bournemouth 4. Ya, welcome. Hari ini kita bakal ASMR. Apa ASMR? Karena kita udah nggak ada tenaga lagi nonton tim kocak, tim ngelawak seperti MU. Lah. Gila ya, ini rekor jam 3 main. Berarti menang lawan satu kali. Lawan apa kemarin? Kemarin Wolves. Kalah lawan Grimsby. Kalau lawan Everton, seri lawan West Ham, seri lagi lawan Bournemouth. Gila. Berarti dari 5 kali kita begadang, cuma 1 kali kita menang. Ngapain begadang, Mas? Kalau timnya nggak menang? Nah, ngapain begadang kalau timnya tolil? Woi, ngapain begadang kalau timnya nggak bisa ngelawak? Tapi United ini aneh ya. Ini beberapa kali main di kandang justru kehilangan poin. Lawan Everton, terus lawan West Ham kemarin, sekarang lawan Bournemouth. Yang mana 3 tim, Everton trennya waktu itu lagi oke. Ya. West Ham jelek trennya. Terus juga Bournemouth 5 kemenangan tanpa 6 pertandingan tanpa menang. Akhirnya bisa menahan imbang ya. Iya. Dan susah banget ya United ini kayaknya bisa masuk ke at least top 5. Karena beberapa kali chance untuk masuk ke top 5 mereka battle gitu. Iya. Ngambil kesempatan home game lawan tim bottom table. Nggak bisa 3 points. Everton drop points. West Ham drop points. Sekarang juga lawan Bournemouth nggak dapat full 3 poin. Dan dari skor lainnya, ini kocak banget. Gua ngerti Bournemouth ada Semenyo, kita juga lagi ngincer dia, Evan Nilsson. But come on, zero defense. Kita bisa kebobolan 2 gol. Nggak usah ngomongin second half dulu, kita bahas 4 menit. Satu-satu dulu deh. Dalam 6 menit 2 gol. Ya, first half dulu tadi kita bahas. Dulu. First half menurut gua United itu harusnya bisa seal the win. Yep. Karena minimal 2 gol lah. Iya kan 2 gol emang babak 1. Maksudnya minimal marginnya 2. Marginnya 2, berarti harusnya 3-1. Ya, babak 1 kalau lihat statistik United expected goals-nya tinggi banget, 2, lebih, dan dia ada shot on target 4, tapi ya cuma 2 yang gol. Casemiro 1 lagi si siapa? Casemiro sama Amat. Dan sisa-sisanya ya banyak kesempatan tapi ya lagi-lagi ya bad decision aja sih. Amat assist dari Dalo. Assist lah ya dengan tanda kutip dari Dalo. Dan juga Casemiro dengan set piece. Bruno. Ya. Betul. Tapi satu hal yang kita lihat di babak pertama yang akan terlihat sangat sering juga di babak kedua adalah missed chances. Kesempatan-kesempatan di depan gol dengan bola-bola yang bagus. Dan gue nggak mau ngekritisas dia karena dia banyak banget perform buat MU musim ini. Siapa? Bryan Mbeumo. Di first half, dia bisa sebenarnya udah clear the game, kill the game 3-1. Dengan skor 3-1, kita masuk second half, itu cerita nantilah. Tapi, dan kelihatan, gitu. Bukan cuma first half doang, second half. Tapi first half dulu, selain Bryan Mbeumo, kira-kira siapa yang kurang perform? Awalnya Yoro. Tapi backline United sih emang lagi jelek sih. Termasuk Lisandro Martinez di gol terakhir juga itu. Tadi biasa banget ya. Iya, jadi kayak memang ya khususnya di babak pertama backline-nya ini penyakit United ini kan defensive awareness sudah dari zaman kapan ya? Ketika mereka tuh selalu fokus ke bola, bukan fokus ke space pemain gimana off the ball-nya pemain lawan gitu. Gua nggak tahu ini gimana latihannya, kok bisa fokusnya tuh terlalu ke bola gitu, kayak pemain tarkam. Ngelihatnya tuh cuman bola tanpa ngelihat sekitar. Iya, itu loh. Beberapa kali bisa kosong dan cara nutupnya loh, ini nanti kita bahas yang di babak kedua ya, apalagi cara nutup gimana mereka nutup peluang lawan tuh susahan gitu. Tapi ini sebenarnya yang gua takutkan sih, Dit. Dari awal musim tuh, dari match pertama Premier League sampai sekarang, kita kan lihatnya ya udah Amorim gitu-gitu aja. Kita sering mereka kayak kenapa nggak dimain-mainin gitu, kenapa nggak lu coba apa segala gitu, dan tiba-tiba udah mau AFCON dan
ya udah tadi nggak ada Mazraoui itu kelihatan banget. Kelihatan banget. Nggak ada Mazraoui dan jadi kayak menurut gua dengan tadi ya main Euro sama Heaven main untuk bareng untuk pertama kali di musim ini menurut gua udah kayak restart ulang lagi gitu loh. Iya. Restart kayak Belajar lagi. belajar lagi itu yang gua takutkan gitu loh. Buat AFCON apalagi ya AFCON nih. Amat sama Bumo mungkin habis ini udah nggak main. Ya. Ya lu mau mainin siapa lagi gitu. Sosok De Ligt itu kerasa banget. Yes, Delih benar. Dia Pemain itu defense. yang gue sadarin setelah game ini dan juga Wolves, even Wolves ya. Ya. Itu ada istilah field general di mana dia itu bisa ngedictate atau Iya. ngekontrol backline-nya dia. Komen ya. Ngomong, ngobrol gitu. Dari tadi sempat first half dan the whole match. Ini kok nggak ada yang komunikasi ya? Itu ada runner di belakang lu, ada orang yang lagi di belakang lu. Euro tadi kecelek berapa kali karena midfielder yang nge-sprint ke depan dan dia kayak lose track of the runner. Terus habis itu mereka lari ke belakang to the back line. Jadi defense 3 mau 5 ada Dalo dan Amat juga lolos dengan sangat gampang gitu. Itu yang satu hal juga yang kita sering lihat di babak kedua. Pas masuk ke babak kedua, meskipun kita babak pertama tadi unggul dengan skor 2-1, masuk babak kedua belum sempat duduk, Belum sempat duduk, baru detik 40. Yap. Udah kebobolan. Udah kebobolan, equalize. Terus beberapa menit setelah itu mereka unggul dengan skor 3-2. Ya gol-gol mereka juga itu kan gimana lini tengah kita gampang di bypass terus nggak ada yang nge-cover. Ya. Masuk mau nggak mau Casemiro ngambil risk untuk kartu kuning. Iya. gitu. Dan hasilnya juga sama aja. Tapi menurut lu Dit, ada ini nggak sih karena yang tadi balik lagi gue bilang karena Euro sama Heaven yang nggak ya belum nyambung aja sih mereka mainnya. Ya sih. selain belum nyambung tadi gue ngelengkapin apa yang dikatakan oleh Fred ya. Gimana nggak kita losing commander di tengah. Iya. Benar sih. Benar. Dua center back kita yang main tadi barengan ini kan usia SEA Games ya. Iya. U22. 18 sama 19. Iya. Betul. Jadi mau nggak mau ya pengalaman nggak bohong lah. Pengalaman nggak bohong. Pengalaman betul. nggak bohong gimana dia reading the game, cara dia reading the game-nya, cara dia mengatasi tekanan Betul. dan pemain-pemain Bournemouth juga udah Pengalaman Premier League banget. proven juga Proven. beberapa gitu. Jadi tahu gimana ngekill back-back yang kelihatan ragu, kelihatan shaky gitu. Luke Shaw mau dibilang dia misalnya komandernya di lini belakang, dia bukan center back murni. Iya. Jadi mau nggak mau si instingnya tuh masih insting menyerang gitu. Masih, iya. Insting fullback dan ya inilah yang harga yang harus dibayar United kebobolan 2 gol cepat itu menjadi sulit. Iya. Ketika tadi let's say United kebobolan 1 aja misalnya 2 sama. Iya. Enggak kebobolan 3 gitu. At least Mungkin masih beda. 0-0, masih even. 0-0 masih waktu masih panjang kita masih bisa cetak gol dan kill the game tapi ketika 3-2 membuat United tuh punya beban moral Beban harus sehingga cetak buru-buru gol, iya. beberapa kali serangannya tuh buru-buru. United ini kan salah satu tim yang creative chances-nya paling banyak tapi golnya juga paling banyak gitu. Tapi kebobolannya itu loh. Gue sih Konyol. gue sih ngelihat ya Lawak. bukan gua mau underestimate Saint Lamens, maksudnya ya too soon lah, too early kita kalau misalnya ngejudge Saint Lamens gitu. Ya, Dan dan dua ex-goalkeeper, save enggak. krusialnya di akhir laga, ya itu nunjukin bahwa ya ini dia kiper bagus, cuman memang lagi-lagi ini kiper muda yang mana harus diakui ini meskipun bolanya sulit ya, Iya. tapi dia tidak ada pencobaan untuk melakukan antisipasi. Sama ini ngedit dia ya shot stopper aja nggak yang commanding goalkeeper juga. Iya. Nggak sama kayak David De Gea. Cuman kalau David De Gea kan dulu depannya bagus-bagus lah. Nah. Cuman kalau sekarang ya masih muda sih. Ya. Cuman ya lagi yang kayak tadi gue bilang menurut gue memang ya udah reset aja sih dengan back muda itu. Tadi Heaven ya banyak yang ngasih space kosong untuk si Ya, Junior Heaven Trophy. Euro ya too shaky. Yang gue suka dari Heaven adalah dia udah mulai berani sekarang. Instead of dia dapat bola back towards the opposing goal, Iya. dia tuh udah bukan pass back lagi tapi mulai turn. Half turn ke kanan, half turn ke kiri. Itu
playmaking-nya sebagai center back itu yang Ya itu dia yang gua suka. ball playing defendernya defender, oke lah. Maksudnya sebagai ball playing defender udah mulai terlihat gimana dia carrying the ball juga Ya. ke depan berani gitu. Berani. Dan Gak memang ini apa-apa, kan- masih muda, 19 Betul. tahun mau gimana lagi gitu. Betul, Udah lah. setuju gue. No problem. Maksudnya Euro terus juga Eden Haven ya ini tempatnya salah gitu. Maksudnya Iya, tempatnya tempat evaluasi Betul. untuk jadi lebih baik lagi pastinya gitu. Dan ini gue kalau sebagai manajer ya, momen-momen di mana gue nggak mau digolin adalah yang pertama sebelum halftime dan setelah halftime. Ya. Karena kalau Iya, lo kebobolan setelah halftime, bener-bener nggak ada 1 menit 2 menit setelah halftime. Ya. Tadi yang gue bahas di locker room sama kalian semua, udah nggak ada hubungannya lagi. Ya. Udah nggak bisa lagi kita nge-eksekusi plan dan semua yang kita mau lakuin di second half itu udah nggak bisa dieksekusi lagi gitu. Iya. Udah beda game plan lagi. Ya. Dan balik lagi, second half. Gue nggak tahu Bryan Mbeumo apakah hatinya sudah di Cameroon. So many missed chances. Dan lebih parahnya lagi, bukan missed chances doang. Miss possession, Control. lose possession, Kontrol. miss pass, Ya. kontrolnya Speednya juga berantakan, nggak ada. Ya. speednya udah hilang. Karena kalau speed, oke lah, stamina. Dia biasanya ditarik di menit 80-an, ya kan 85. Ini dari menit 70 udah miss pass. Ya. Udah larinya nggak ada pace-nya lagi. Itu bener-bener yang what happened to this guy? Dan gue jujur agak thankful Bryan Mbeumo ke AFCON kasih space buat pemain lain masuk supaya dia bisa refresh sedikit, Dan punya saingan. punya saingan, dan dia lihat whoever yang nge-replace spotnya dia nanti kalau dia perform, Bryan Mbeumo harus sadar dia nggak bisa lagi perform kayak tadi. Iya. Dan udah, seingat gue udah sering ngomong kayak deh di tiap podcast kalau Bumo tuh udah dari 4 pertandingan lalu Iya. Udah mulai agak basi. ya. udah biasa banget. Tadi ada yang apa? Depan gawang Yang harusnya dia dapet. handball. Iya, Ya, harusnya handball tapi lumayan. sama dia ditendang dieksekusi. ke atas itu Oke. aneh sih. Boleh kita bahas wasitnya menurut kalian gimana? Ya, wasit mah tipikal Premier League lah ya. Ya tinggal minta maaf dan gue sih tipikal Klarifikasi. ya tipikal supporter yang nggak akan menyalahkan wasit karena mau gimana pun itu subjektivitas wasit. Iya. Handsball tuh kan mau ada tendensi, mau dia dalam natural position atau apa itu semua subjektivitas wasit. Jadi gue sih mau gimana pun ya udah wasit yang menentukan. Jadi dia berhak untuk memutuskan gitu. Yang gue lihat sih gimana follow up dari United ya ketika nggak bisa terlalu mengandalkan apa tadi pelanggaran kah atau berharap penalti ya udah nggak sehat gitu. Tapi yang gue lihat sih sebenarnya yang gue fokusin di sini selain wasit gimana United ini beberapa pertandingan kebobolan di interval 15 menit awal babak pertama babak kedua sorry. Lawan Nottingham Forest 2 kali kebobolan. Ini kayak tadi Nottingham Forest nih. 2 kali kebobolan dan kebobolan di menit 80 ke atas lawan West Ham. Lawan West Ham. Dan sekarang lawan Bournemouth. Jadi ini yang harusnya jadi masalah dan jadi bahan evaluasi gimana fokus di awal pertandingan terutama di babak kedua dan di akhir game plan-nya ya. babak pertama babak kedua. Ini maksudnya di awal babak tuh kan bukan cuma di awal babak kedua atau di akhir babak kedua tapi juga di awal babak pertama. Gimana Dewsbury Hall juga itu di awal-awal babak pertama. Ya kan? Dan di akhir babak pertama itu sering United itu kebobolan. Jadi lawan Fulham kita kehilangan poin kayak gitu juga. Jadi ini yang jadi fokus bahwa ayolah, maksudnya itu konsentrasinya kok bisa buyar. Dua hal yang kita lihat ya, kalau misalnya nggak kebobolan di awal-awal babak pertama, babak kedua, di akhir babak pertama, babak kedua, itu adalah antara dua faktor doang, konsentrasi nggak ada, lose track of concentration, dan stamina. Karena di sini nih yang gue bingung, lo main cuma seminggu sekali, oke lah. Schedule sekarang di Desember udah mulai agak full, ya kan? Selama 16, sejak game Bournemouth ini, match Bournemouth ini, 16 hari ke depan sampai akhir tahun 2025 ada 3 game lagi. Bakal main 4 match setiap 4 hari. Ngerti banget. Tapi tim-tim lain kayak gimana? Sama juga. Bournemouth juga sama juga gitu. Jadi stamina, concentration masih di bawah standar menurut gua. Sering banget kebobolan di mana kita udah di posisi udah
istilahnya leading lah ya, tiba-tiba kekejar lagi, Iya. draw lagi, dan kalau udah leading tiba-tiba draw, ya rasanya kayak kalah gitu. Iya, Ya, mental sih. Dit, Iya, ya. dan ini imbang rasa kalah di mana lagi-lagi kesekian kalinya gua nggak ikhlas kehilangan poin di match seperti ini. Karena gua benar-benar dari semua match yang kita hilang poin, gua cuman redo, ikhlas, legowo match lawan Arsenal dan lawan City. Yup. Ya, Lawan ya, Arsenal setuju. kita bisa chin up, bisa Betul. bisa ngangkat kepala First lah game of kalah the betul. season, ya. First game of the season. Dan itu selalu tough lah Ya, kalau misalnya di awal liga, dan lawan City kita outclass lah. Outclass, Maksudnya ya, outclass. udah memang kalah gitu. Dari dua itu, sisanya, sisanya nggak gue nggak fair ikhlas banget, sih. ya. Gue nggak ikhlas Setuju, bener-bener. Kalau kita bisa nggak hilang konsentrasi, tadi kita cuma main satu pertandingan dalam satu minggu. sekali. Apalagi alasan untuk stamina. Lawak banget. Makanya jadi kayak come on gitu, kayak ya ini kita bisa peringkat 2 peringkat 3 loh kalau nggak kehilangan poin. Makanya di bawah Arsenal dikit poinnya. Ya udahlah, maksudnya itu udahlah, lupakan lah. Dan ya kalau tadi ngomong wasit sih menurut gua nggak usah nyalain wasit lah. Iya, karena benar. semua akan kena pada waktunya. Betul. Jadi ya kita pusingin aja bagaimana cara United bisa cetak gol seharusnya itu. Sama gua mau terakhir sebelum gua tutup, gimana Kobbie Mainoo hari ini? Itu gue tadi baru mau ngomong. Kobbie Mainoo, gue jujur offensively bagus. Very Bagus. good. Tapi Very good. kita di bypass sering Secara banget, holding, kosong iya, banget, betul. kita kalah jumlah dan kalah Setuju. tenaga di lini tengah, karena kita harus akui dia pemain dengan talenta yang luar biasa. Ya. Kualitasnya, Footworknya footworknya bagus bagus. banget gitu, composure-nya juga bagus gitu. Tapi kita sama-sama tahu dia nggak punya fisik yang baik, Iya, tenaga iya. yang bagus gitu. Bagaimana dia bisa lakukan intercept juga nggak kelihatan gitu. Dia bisa, tapi nomor 8 bukan nomor 6 gitu. Betul. Dan tadi double pivot sama Bruno. Sama Bruno. Ini pasti akan ada salah satu pemain yang kehilangan potensinya. Iya. Gitu, jadi- Dan tadi keteteran kan? Iya, makanya keteteran. Kelihatan Keteteran gol keempat murni itu Kobbie Mainoo. Iya, Maksudnya iya. salah satunya karena Kobbie Mainoo udah nggak. Dia tuh nggak bisa pressing gitu. Bukan loh. salah dia lagi-lagi, Iya, karena iya. memang dari sisi atributnya juga tidak Bukan mumpuni. untuk bukan itu. profile player, bukan Iya. profil yang diperlukan. Berarti harusnya untuk next match bisa aja dong kayak ya next match Casemiro nggak ada lah ya. Ugarte. Berarti bisa mau nggak mau Casemiro Ugarte nggak ada. Mainoo depannya. atau Lica. Atau Lica Aduh, mungkin. jangan Ugarte Itu deh. Lica yang nggak pernah dicoba sebagai DMs. Coba ya, Lica. Tapi menurut lu gimana? Mainoo ada harapan untuk main di Ada, harusnya ini Ada sih banget ya? Iya, sangat bagus, tapi tadi lagi-lagi Bruno dan Mainoo ini harus ditaruh di posisi yang bagus. Iya. Ya terbaiknya lah, Malah ini menurut gue match ini Mainoo tuh at least ada contribution. suatu hal Ada yang dia contribution, bisa iya, ngasih lihat iya, Amorim. Hey, iya. gua meskipun out of position, gua masih coba ya. Hal-hal yang gua nggak bisa lakuin ya gua nggak bisa lakuin. Tapi Iya. hal-hal yang gua bisa lakuin, gua lakuin dengan sepenuhnya, dengan kualitas yang tinggi. His footwork. Iya, berarti kan kalau emang Amorim mau keep Mainoo, ya Amorim harus beli holding midfielder yang bagus. Betul, setuju. Wharton atau ya Elliot Anderson lah ya. Ya, dan ini gue selalu sampaikan ya, ini mungkin penutup. Jangan Amorim out karena Ya. creative changes kita banyak banget. Banyak Betul. banget. Artinya dia udah sistemnya udah jalan gitu. Iya. Gimana tinggal 11 pemain yang ada di lapangan. MU sekarang 29 gol. Iya, Tim jadi ketiga Iya. yang golnya banyak. berarti tinggal defense-nya aja nih. Tinggal yang defense menang. aja. defense aja. Betul, tinggal defense Ya. aja. Ya oke lah, itu aja. Lawan Aston Villa sedikit mungkin ya. Gue sih ngerasa kita lawan Crystal Palace kita bisa menang tiba-tiba. Aston Villa Bisa mungkin juga, mungkin. mungkin aja bisa ketika kita jadi underdog bisa jadi. Betul, walaupun Aston Villa 9 pertandingan nggak kalah-kalah, menang semua. Inilah saatnya. Besok lawan United game ke-10. Ya, tapi ntar kita bahas lagi di Wavecast selanjutnya. Oke, Ya. see you guys. Gua Koko United pamit. Freddy, pamit. Dita pamit. See you guys. Bye-bye.